Perkembangan terbaru kasus hilangnya Nancy Guthrie. Anda melihat orang yang diduga membawa Ibu Savannah Guthrie tengah malam. Departemen Sheriff Kabupaten Pima merilis video tersangka yang diduga merusak kamera keamanan milik wanita 84 tahun itu. Beberapa menit sebelum dia menghilang, kami mengulas kasus ini bersama Law and Crime. Saya Chris Stewart. Hai teman-teman, ada alasan acara On The Case jadi salah satu teratas di YouTube. Seperti Morgan & Morgan jadi firma hukum cedera pribadi terbesar di Amerika. Mereka adalah firma dengan 1.000 lebih pengacara yang telah memulihkan miliaran dolar untuk 500.000 lebih klien. Baru-baru ini, seorang klien di Florida mendapat 12 juta dolar meski asuransi hanya menawarkan 350.000 dolar. Di Pennsylvania, klien lain mendapat 26 juta dolar, 40 kali lebih banyak dari tawaran asuransi. Morgan membantu Anda memperjuangkan hak Anda. Anda bahkan bisa memulai klaim dari ponsel Anda. Jadi, jika Anda terluka, Anda bisa memulai klaim di fortapeople.com/OTC. Anda bisa klik tautan di bawah ini atau pindai kode QR di layar Anda. Kabar terbaru tentang pencarian Nancy Guthrie. Sheriff Kabupaten Pima merilis foto dan video orang yang diduga membawa Nancy Guthrie, 84 tahun. Perhatikan baik-baik video dan foto-foto ini. Seseorang yang memakai masker yang oleh sheriff digambarkan sebagai individu bersenjata yang tampaknya telah mengutak-atik kamera di depan pintu rumah Nancy Guthrie pada pagi hari saat dia menghilang. Orang itu memakai ransel dan sarung tangan. Sheriff menyatakan video serta gambar ini baru didapat. Gambar dipulihkan dari data sisa. Mereka mengatakan data itu mungkin telah hilang, rusak, atau tidak dapat diakses karena berbagai alasan, termasuk perangkat yang telah dicabut. Sheriff merilis gambar-gambar itu lewat tweet pada Selasa, 10 hari setelah Nancy hilang. Departemen Sheriff tidak mau menjelaskan lebih lanjut tentang detail yang berkaitan dengan orang ini. Selain apa yang Anda lihat di sini, seperti di mana mereka pikir orang ini berada sekarang, atau apa yang terjadi setelah kamera dirusak. Kami juga tidak tahu apakah orang ini satu-satunya yang terekam dalam video pengawasan. Inilah gambar-gambar yang berhasil mereka pulihkan dan rilis saat ini. Saya ingin membahas video pertama, di mana orang ini mendekati kamera di depan pintu rumah Nancy Guthrie. Hampir terlihat seperti mereka akan mengetuk pintu, lalu mereka mencoba menutupi kamera dengan mengepalkan tangan mereka. Lalu, beberapa detik kemudian, mereka mundur dari kamera menuju pintu masuk depan. Mereka membungkuk dan mengambil bunga atau sesuatu mirip rumput. Kemudian ada video kedua yang dimulai lagi, dengan kamera tertutup bunga atau semak. Dan kamu bisa melihat buku jari orang itu lalu mata tersangka bersinar langsung ke arah kamera. Sekarang tampak cahaya terang keluar dari mulut orang itu. Apakah itu senter atau hanya pantulan cahaya? Kami menunggu informasi lebih lanjut tentang orang ini, langkah penegak hukum selanjutnya, dan alasannya. Mereka yakin tersangka membawa senjata. Ini merupakan perkembangan terbesar sejak penegak hukum menyatakan Nancy diculik 10 hari lalu. Beberapa detail baru telah dikonfirmasi keluarga Guthrie. Jadi mari kita bahas klarifikasi bagaimana mereka pertama kali tahu Nancy hilang. Awalnya, Anda mungkin ingat, Sheriff Pima County Chris Nanos mengatakan bahwa Nancy tidak muncul di gereja pada Minggu pagi. Pada 1 Februari, seseorang menghubungi keluarga Guthrie dan memberitahu ada yang tidak beres. Nancy adalah wanita yang sangat taat, terutama pada imannya. Savannah Guthrie sering membahas imannya di video Instagram dan cerita di acara Today saat menampilkan Nancy Guthrie. Namun telah terungkap bahwa Nancy Guthrie sebenarnya belum pernah ke gereja secara langsung sejak pandemi. Dia berhenti beribadah langsung sejak COVID dan belum kembali ke gereja pada hari Minggu. Sekarang dia beribadah bersama teman-teman. NBC mengonfirmasi pada Selasa pagi bahwa Nancy seharusnya bertemu teman-temannya
untuk menonton siaran langsung kebaktian gereja dari New York. Pada Minggu 1 Februari saat dia tak hadir di pertemuan, teman-temannya menghubungi Annie Guthrie, putri sulung Nancy yang tinggal di Tucson. Sekarang Senin malam. Kemarin, Sheriff Kabupaten Pima menegaskan lagi. Mereka tidak memiliki tersangka, mereka tidak memiliki orang yang dicurigai dalam kasus ini. Tapi sekarang kita memiliki gambar-gambar ini, gambar baru dari calon tersangka yang baru saja dirilis pada hari Selasa. Selain itu, FBI baru saja merilis pernyataan baru yang berbunyi kutipan. Selama lebih dari seminggu, agen FBI, analis, dan staf profesional telah bekerja tanpa henti untuk mempertemukan kembali Nancy Guthrie dengan keluarganya. FBI tidak tahu ada komunikasi lebih lanjut antara keluarga Guthrie dan para penculik. Kami juga belum mengidentifikasi tersangka atau orang yang dicurigai dalam kasus ini saat ini. Jadi, pernyataan baru dari FBI ini muncul tepat setelah Savannah Guthrie mengunggah video baru dan permohonan putus asa di Instagram miliknya. Namun, permohonan ini berbeda dari sebelumnya dalam kasus ini. Halo semua. Saya ingin muncul dan berbagi beberapa pemikiran saat kita memasuki minggu baru mimpi buruk ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua doa dan kasih sayang yang kami rasakan, saya, saudari, dan saudara saya, dan yang juga telah dirasakan oleh ibu kami. Karena kami percaya bahwa entah bagaimana, dengan cara tertentu, ibu kami merasakan doa-doa ini dan Tuhan sedang menguatkannya, bahkan di saat ini dan di tempat yang paling gelap. Kami percaya ibu kami masih ada di luar sana. Kami membutuhkan bantuan Anda. Penegak hukum bekerja tanpa lelah sepanjang waktu untuk membawanya pulang dan menemukannya. Dia dibawa pergi, kami tidak tahu lokasinya. Dan kami membutuhkan bantuanmu. Aku kesini bukan hanya minta doamu, tapi juga meski kamu jauh dari Tucson, dimanapun kamu berada. Jika kami melihat sesuatu, mendengar sesuatu, jika ada apapun yang terasa aneh bagimu, tolong laporkan kepada penegak hukum. Kita sedang dalam keputusasaan. Dan kami membutuhkan bantuanmu. Pernyataan itu, seperti yang Anda dengar, sangat berbeda dari pesan keluarga Guthrie di media sosial selama seminggu terakhir. Ini sangat berharga dan kami akan membayar. Hingga kini, setiap pesan keluarga tampak ditujukan pada orang yang diduga menahan ibu mereka. Namun kini, keluarga itu meminta bantuan masyarakat umum. Pesan baru itu memunculkan pertanyaan, apakah catatan tebusan yang diduga itu benar, yang selama seminggu terakhir kita coba pecahkan? Apakah catatan tebusan yang dikirim ke TMZ dan stasiun televisi Tucson itu benar-benar asli? Kagun Televisi di Tucson, sebuah stasiun televisi, mengaku menerima catatan tebusan yang diduga. Disebutkan bahwa catatan itu menuntut 6 juta dolar untuk dikirim melalui Bitcoin sebelum jam 5 sore, waktu setempat, waktu Tucson pada Senin malam. Bagian Bitcoin dari kasus ini menarik karena TMZ mengonfirmasi ada dompet Bitcoin terkait catatan yang mereka terima. Dan saya bukan seseorang yang akan mengatakan bahwa saya adalah ahli kripto atau seseorang yang memahami Bitcoin. Tapi Anda bisa melihat dompet Bitcoin. Anda juga bisa mengecek apakah uang sudah dimasukkan. Dan saat TMZ terus memantau dompet itu, uang belum dimasukkan ke dalamnya. TMZ kini juga mengungkap informasi baru yang sebelumnya belum pernah kami dengar tentang dugaan surat tebusan ini. Mereka mengatakan bahwa FBI telah menghubungi mereka dan memberitahu untuk tidak mengungkapkan beberapa detail tertentu. Tapi satu informasi baru yang kami ketahui tentang surat tebusan itu adalah, jika uang tebusan berupa Bitcoin diberikan, Nancy Guthrie akan dikembalikan dalam 12 jam. Saat rekaman ini dibuat,
Kami sudah melewati batas waktu, yaitu jika uang disetor tepat hari Senin pukul 5 sore waktu Tucson. Sudah lewat 12 jam sejak orang yang mengirim catatan itu mengatakan Nancy Guthrie akan dikembalikan. Pikirkan tentang 12 jam itu. TMZ menunjukkan bahwa dengan mengemudi sesuai batas kecepatan, dalam 12 jam seseorang bisa mencapai negara bagian lain, melintasi perbatasan Amerika Serikat, Meksiko, atau sampai ke California maupun Colorado dari Tucson. FBI menawarkan hadiah $10.000 untuk informasi tentang keberadaan Nancy Guthrie dan siapapun yang membawanya. Dan ini adalah papan reklam yang dipasang oleh FBI. Papan reklam ini dipasang di beberapa kota, terutama di wilayah barat daya, Houston, El Paso, San Diego, Los Angeles, San Antonio, Dallas, dan Albuquerque, New Mexico, hanya untuk menyebutkan beberapa. Sekarang saya ingin membahas sampel DNA yang diduga, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Pertanyaan utama sejak awal kasus ini adalah, siapa lagi yang rutin mengakses rumah Nancy Guthrie? Seorang wanita berusia 84 tahun tinggal sendiri. Masalah kesehatannya menjadi bagian penting cerita ini. Sheriff bilang dia masih tajam secara mental, tapi fisiknya tidak mampu berjalan 50 yard sendiri. Kita juga tahu bahwa putrinya Annie tinggal sekitar 4 mil dari rumahnya bersama suaminya. Rumahnya digeledah selama akhir pekan, dan itu disebut sebagai penggeledahan yang dilakukan secara sukarela. Itu berbeda dengan situasi di mana penegak hukum harus datang dengan surat perintah penggeledahan untuk mendapatkan akses ke rumah tersebut. Fox News Digital melaporkan pekerja yang dipekerjakan Nancy, seperti tukang kebun dan petugas kolam, menyerahkan sampel DNA. Media menyebutkan ini bisa berarti lebih banyak hasil DNA dari bukti di lokasi kejadian telah kembali. Sekarang, FBI dan Departemen Sheriff, mereka belum memberikan rincian lebih lanjut tentang bukti apa yang mereka temukan di dalam rumah Nancy Guthrie atau rumah Annie Guthrie. Itu bisa sangat mempengaruhi penyelidikan ini. Mereka juga belum mengonfirmasi rincian laporan Fox News Digital bahwa mereka mengambil sampel DNA dari orang-orang yang pernah bekerja di rumah Nancy Guthrie. Anda masih ingat video News Nation tentang darah di teras depan rumah Nancy Guthrie? Sheriff Kabupaten Pima mempercepat tes darah dan hasilnya menunjukkan darah itu milik Nancy Guthrie. Garis waktu yang dijelaskan oleh sheriff tentang kapan Nancy Guthrie pergi ke rumah putrinya pada Sabtu malam itu, kapan dia pulang, dan apa yang terjadi di awal pagi hari. Ini sangat penting dan saya pikir penting untuk kita tegaskan kembali, karena dia pergi ke rumah Annie Guthrie pada pukul 5.45, rupanya itu adalah malam yang menyenangkan dengan makan malam dan bermain game. Dia naik ojek online ke rumah putrinya, lalu dijemput anggota keluarga sekitar pukul 9.45. Mereka tahu itu dari waktu pintu garasi rumah Nancy terbuka dan tertutup. Menariknya, sheriff tak mau menyebut anggota keluarga Annie mana. Apakah itu dia? Apakah suaminya yang mengantar Nancy Guthrie pulang? Sheriff tidak menyampaikan secara langsung, namun inilah yang ia katakan tentang keyakinan mereka berdasarkan bukti digital yang dikumpulkan pagi 1 Februari. Minggu pukul 01.47 pagi. Kamera bel pintu terputus. Pada pukul 02.12, perangkat lunak mendeteksi seseorang di kamera, tetapi tidak ada video yang tersedia. Tanpa langganan, data akan saling menimpa. Itu hanya berputar dan menutupi rekaman sebelumnya. Itu yang dikatakan tim analisis kami kepada kami. Kami belum selesai, kami akan lakukan yang kami bisa. Tapi itu yang tertulis. Mendeteksi orang di kamera. Itu mungkin saja hewan, kita tidak tahu karena tak ada rekaman video. Tapi kita tidak akan menyerah. Aplikasi alat pacu jantung Nancy menunjukkan perangkat terputus dari ponsel. Kini di luar rumah Nancy dan putrinya, penegak hukum juga mengunjungi sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum Circle K yang berjarak sekitar 10 menit berkendara dari rumah Nancy. Dan mereka telah memberitahu media bahwa mereka mengambil rekaman kamera pengawas dari Circle K tersebut.
Tidak jelas apa yang ditampilkan dalam rekaman itu, tetapi kabarnya rekaman itu terkait dengan kendaraan yang mungkin menjadi perhatian. Belum jelas apakah video itu berguna untuk kasus ini. Stasiun pengisian bahan bakar umum berada di antara rumah Nancy dan Annie. Penegak hukum kini menindaklanjuti petunjuk baru sehingga kehadiran mereka di rumah Annie Guthrie dan Nancy Guthrie akan terus terlihat. Kami juga melihat penegak hukum menggeledah tangki septik atau pipa pembuangan di properti Nancy. Video baru, Savannah Guthrie, menimbulkan pertanyaan tentang apa yang diketahui penegak hukum saat ini. Apakah mereka sedang menemui jalan buntu? Presiden Trump. Akhir pekan lalu, dia ikut berkomentar tentang hal ini. Dia mengenal Savannah Guthrie karena dia pernah meliputnya saat dia menjadi pembawa acara Today Show. Dan dia telah berjanji memberikan dukungannya dan banyak sumber daya dari pemerintah federal yang dikerahkan untuk pencarian ini. Tapi dia memang mengatakan sesuatu kepada para wartawan di Air Force One akhir pekan lalu. Itu memberi harapan bahwa kita semakin dekat dengan sebuah penyelesaian. Dia mengatakan, kutip, "Kita mungkin segera mendapat jawaban." Saya ingin Anda memperhatikan gambar yang dirilis Sheriff Kabupaten Pima tentang orang bersenjata bertopeng di depan pintu rumah Nancy Guthrie pada pagi dia menghilang. Jika Anda tahu keberadaan Nancy Guthrie, hubungi Departemen Sheriff Pima County atau FBI di Arizona. Saya akan menampilkan nomor ini lagi. 520-351-4900. 520-3514 900 FBI 1800 atau kunjungi tips.fbi.gov. Saya berbicara dengan mantan agen FBI dan CIA Tracy Walder sebelum gambar ini dirilis penegak hukum. Bergabung bersama kami untuk membahas kasus ini adalah Tracy Walder, mantan agen FBI dan CIA. Senang Anda di Law and Crime seperti biasa. Saat Anda menonton video terbaru, Savannah Guthrie yang dirilis Senin, dia sebenarnya tidak berbicara langsung kepada siapapun yang mungkin telah membawa ibunya. Tapi sepertinya cara bicaranya berbeda, lebih mirip Savannah Guthrie di Today Show. Berbeda dan jelas, sebelumnya dia tampak sangat terpukul. Apa yang menarik perhatianmu dari video yang diunggah Senin itu? Terima kasih undangannya, Chris. Saya setuju dengan yang kamu katakan. Menurut saya dia hanya mengambil ponsel, merekam video, lalu mengunggahnya ke Instagram miliknya. Itu tidak dibuat-buat, tidak naskah, dan tidak latihan seperti 3 video lainnya. Saya tidak yakin FBI membantu dia membuat video itu. Mungkin dia hanya bertanya apakah mengunggahnya akan mengganggu penyelidikan. Menurutku dia sekarang sangat berhati-hati dan teliti. Tapi tidak, menurutku ini hanya video dia berbicara dari hati. Benar-benar atas inisiatif sendiri. Saat kamu menonton videonya, kami akan membayar untuk beralih dari pesan dan berbicara kepada siapa saja yang membawa ibunya, lalu meminta pada publik, menurutmu, apa maksudnya? Catatan tebusan yang diduga ini sering kita dengar, dikirim ke stasiun televisi lokal dan TMZ. Dengar, menurutku kita harus ingat bahwa FBI dan Departemen Sheriff Pima County tidak pernah mengatakan bahwa mereka bisa mengautentikasi catatan tebusan ini. Mereka juga tak bisa menolaknya sebagai catatan palsu. Jadi sampai bisa dibuktikan palsu, kamu harus menganggapnya serius. Itu memang prosedur yang benar, makanya aku percaya mereka membuat video itu bukan sekadar akal-akalan. Menurutku segalanya nyata sampai terbukti sebaliknya, seperti semua orang tersangka hingga dieliminasi. Jadi ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Aku pikir entah mereka berhasil mengetahui keaslian atau ketidakaslian surat tebusan itu, atau ini adalah permohonan dari Savannah. Sebelum tenggat waktu tiba dan siapapun memberikan informasi atau uang tebusan. Satu pertanyaanku, kamu tahu soal surat tebusan yang katanya dikirim ke media itu? Seberapa sulit sebenarnya? Jika kamu mengirim surat ke stasiun televisi lokal, seperti pada kasus ini, apakah sulit menyembunyikan lokasi pengiriman dari FBI? Jadi jawabannya, aku tahu ini mungkin bikin kalian frustrasi, tapi memang tergantung. Jelas orang ini nyata atau tidak, sengaja atau tidak, memakai email sekali pakai. Menurutku seorang ini jelas mengenkripsi dan pakai VPN. Jadi ketiga hal itu pasti terjadi.
Tanpa itu FBI bisa lacak IP asli seseorang dalam menit kan. Tidak diragukan lagi semua hal itu digunakan. Jadi kalau orang ini memakai enkripsi tingkat militer, maksudku kamu bisa butuh waktu berbulan-bulan untuk memecahkannya bahkan jika kamu dari National Security Agency atau semacamnya. Menurutku, film sering membuatnya tampak mudah diketahui dengan cepat, padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Jadi memang butuh waktu. Satu hal lagi yang menarik perhatian saya, karena saya bukan ahli mata uang kripto atau Bitcoin, saya diberitahu Anda bisa melihat dompetnya. TMZ juga mengawasi dompet itu, yang kabarnya terkait catatan tebusan. Saya pikir menarik, semua orang bisa tahu apakah uang tebusan benar-benar dibayar. Seberapa umum orang tahu mereka bisa membeli sesuatu dengan Bitcoin? Jika benar, apakah di tahun 2026 orang masih akan menggunakannya untuk hal seperti ini? Saya kira mereka akan memakai Bitcoin karena Bitcoin sering dipakai untuk pencucian uang. Jika kamu bisa melakukan pencampuran koin, itu akan sulit dilacak. Akan sangat sulit untuk melacak kemana uang itu pergi di belakang layar. Jadi Mato, jika benar dan orang ini paham, dari sisi teknologi saya tidak heran mereka meminta Bitcoin. Sekarang beralih ke beberapa hal, lebih ke arah ini, terutama dari sisi Savannah Guthrie. Seruan kepada publik ini, dan kita terus mendengar dari Sheriff Pima County bahwa mereka tidak punya tersangka, mereka tidak punya orang yang dicurigai. Tapi kita telah melihat dalam penyelidikan bahwa mereka mengerjakan banyak hal di balik layar yang memang tidak ingin mereka ungkapkan ke publik. Pada saat itu, kita hanya bisa berspekulasi soal kejadian sebenarnya. Menurut Anda, bagaimana pesan yang disampaikan sekarang? Maksud saya, seberapa besar kemungkinannya sekarang, di hari ke-10 sejak Nancy Guthrie dinyatakan hilang, bahwa kita benar-benar berada di situasi seperti ini? Penegak hukum hanya mencari petunjuk yang mungkin mengarah ke Nancy Guthrie. Saya rasa itu selalu mungkin terjadi, tapi yang perlu kita ingat adalah, ya, tentu saja, mereka memang telah menyelidiki kemungkinan tebusan ini. Tidak diragukan lagi bahwa mereka telah melakukannya, tapi hanya karena mereka fokus pada kemungkinan itu, bukan berarti semua kemungkinan lain diabaikan. Mereka menugaskan agen dan petugas penegak hukum berbeda untuk menangani berbagai hal, sehingga semua kemungkinan diselidiki bersamaan. Menurut saya tadinya kita sudah memberi banyak perhatian pada kemungkinan tebusan, dan itu memang seharusnya. Menurut saya mereka sudah menyelidiki semua kemungkinan ini sejak awal. Dan pernyataan terbaru dari FBI adalah bahwa mereka tidak mengetahui adanya komunikasi apapun yang dilakukan keluarga Guthrie dengan siapapun yang diduga sebagai penculik di luar sana. Seperti apa sebenarnya komunikasi dalam kasus seperti ini dari FBI dan penegak hukum? Keluarga mengalami situasi ini dan mencari orang yang dicintai. Sementara Anda juga berusaha memahami situasi dan melihat semua pihak terkait. Komunikasi apa yang dilakukan keluarga Guthrie dengan FBI tiap hari? Maksud saya, komunikasi lewat telepon, pesan teks, kunjungan pribadi yang seperti yang kita tahu sudah pernah terjadi. Saya rasa mereka terus berkomunikasi dengan mereka. Tentu apalagi situasinya masih berlangsung. Apakah mereka memperbarui info setiap jam? Mungkin tidaknya, tapi jika keluarga ingin pembaruan, mereka pasti akan memberikannya. Saya pikir FBI dan penegak hukum setempat mungkin sudah menetapkan waktu tertentu setiap hari untuk memberi pembaruan kepada mereka. Saat tiba, saya tahu di konferensi pers, mereka ingin tunjukkan persatuan dengan kantor sheriff setempat. Apa itu? Mungkin semua orang bekerja sama untuk membawa Nancy Guthrie kembali dengan selamat. Tapi kolaborasi itu sebenarnya seperti apa? Apakah FBI dan sheriff rutin rapat pagi setiap hari? Bagaimana pertukaran informasi di kasus seperti ini? Tergantung sih. Sepertinya mereka buat satuan tugas, tapi aku bisa saja salah. Jika mereka sudah membentuk satuan tugas, secara teori mereka benar-benar duduk bersama dan bekerja sama. Jadi ini lebih dari sekadar memberikan informasi kepada mereka pada waktu-waktu tertentu dalam sehari. Para agen dan petugas berdedikasi bekerja sama erat baik secara harfiah maupun kiasan untuk memecahkan kasus ini. Sekarang, muncul laporan tentang orang-orang yang mungkin pernah mengakses rumah Nancy Guthrie seperti pekerja kolam renang atau tukang kebun. Seseorang mungkin membantu masalah kesehatannya. Ada laporan pengambilan sampel DNA dari mereka. Saya melihat banyak kritik di internet, terutama soal kenapa ini terjadi di hari ke-10 bukan hari pertama. Apa pendapat Anda tentang yang baru ambil sampel sekarang?
Saya sebenarnya cukup setuju dengan kritik itu karena seperti yang saya bilang, mereka seharusnya menyelidiki semuanya sekaligus, bukan? Kecuali jika mereka tahu sejak awal tebusan itu nyata, meski mereka bilang tidak, mereka seharusnya melakukannya sekaligus. Sekarang kita juga harus ingat betapa banyaknya hal yang harus mereka periksa dalam berbagai bentuk. Jadi mungkin sekarang mereka baru mulai bisa menanganinya. Mari kita lihat 6 bulan terakhir siapa yang sering keluar masuk rumah dalam waktu lama, baik bekerja atau lainnya. Dan sekarang mari kita lakukan semua wawancara itu, dan sambil melakukan wawancara kita juga mengumpulkan DNA agar bisa dicocokkan dengan barang-barang yang seharusnya atau tidak seharusnya ada di tempat kejadian perkara. Jadi seharusnya itu dilakukan lebih awal, menurut saya iya, tapi saya tidak ingin memaklumi siapapun. Saya hanya berpikir bahwa banyaknya hal yang harus mereka tangani itu sangat banyak dan mungkin saja mereka tidak punya cukup orang untuk melakukannya. Kamu tahu? Dan teori lain yang beredar yang pernah saya lihat karena kedekatan Tucson dan komunitas ini dengan perbatasan adalah gagasan bahwa seseorang dari seberang perbatasan mungkin terlibat dalam hilangnya Nancy Guattari. Kita belum tahu soal surat tebusan itu dan kebenarannya. Ada petunjuk organisasi seperti kartel berdasarkan cara operasinya bisa saja terlibat dalam hal semacam ini. Tidak sepenuhnya masuk akal bagiku. Kartel memang melakukan penculikan untuk tebusan dan hal-hal seperti itu. Tapi kartel biasanya sangat brutal dan suka memamerkan kekerasan yang mereka lakukan pada orang-orang dan mereka sepertinya tidak terlalu peduli. Menurutku jika Meksiko terlibat, meski aku tidak tahu pasti, mereka juga belum berkomunikasi dengan pejabat Meksiko jika memang terlibat. Kemungkinan besar seseorang di sini yang membawanya ke sana daripada seseorang dari sana datang ke sini karena sepertinya itu lebih masuk akal. Jaraknya hanya 60 mil jadi mudah dijangkau. Menurutku itu tidak mungkin. Aku tidak bisa. Teori apapun tak bisa diabaikan. Aku hanya merasa kemungkinan besar seseorang di sini yang membawanya ke sana jika memang terjadi. Aku tahu ini memang mendadak karena sudah banyak teori yang beredar dan dibicarakan. Berdasarkan pengalamanmu, karena kembali lagi, kamu tahu kalau seseorang ingin menculik seseorang seperti wanita berusia 84 tahun dengan masalah kesehatan, itu sepertinya kamu tahu sesuatu yang jarang sekali terjadi. Maksudku, bagaimana caranya? Sepanjang karirmu, pernahkah melihat hal seperti ini? Tidak nih, saya belum pernah. Sayangnya kasus penculikan anak sering terjadi dengan berbagai alasan, bukan hanya untuk tebusan. Kita harus ingat ya, orang-orang diculik karena masalah hak asuh dan orang tua, ya orang-orang juga diculik karena masalah perdagangan manusia dan perdagangan seks. Orang-orang diculik termasuk penculikan kilat, korban dibawa ke anjungan tunai mandiri untuk mengambil uang. Ada juga penculikan bermotif ideologis. Jadi menculik seorang wanita berusia 84 tahun rasanya memang menimbulkan pertanyaan kenapa sebenarnya penculikan seperti apa ini? Kalau bicara soal aktivitas yang kita lihat tiap hari, penegak hukum bilang mereka sedang menindaklanjuti di sana. Mungkin di rumah Ani Guthrie, tempat Nancy sebelumnya, atau di rumah Nancy Guthrie. Bagaimana menurutmu? Saya tahu itu penggeledahan sukarela di rumah Ani akhir pekan lalu dan memang terlihat sangat sukarela. Menurutmu, bagaimana di semua lokasi yang mereka kunjungi? Menindaklanjuti petunjuk ini sekarang? Apakah itu alasan untuk khawatir? Kembali ke beberapa kritik bahwa mungkin mereka seharusnya melakukannya lebih awal atau apakah ini memang prosedur operasi standar yang sedang kita lihat? Menurut saya mereka seharusnya cukup sekali memeriksa rumah ini karena sudah jelas ini bagian dari tempat kejadian perkara. Bukan karena ada orang di rumahnya yang melakukan ini, tapi karena kita tahu Nancy Guthrie banyak menghabiskan waktu di sana sebelum kejadian. Jadi sejujurnya saya akan menyelidiki keduanya secara bersamaan. Dan ya, keluarganya pada dasarnya seperti pintunya terbuka lebar. Silakan masuk kapan saja kalian mau. Saya rasa mereka memang sudah menunggu penegak hukum dan sangat kooperatif. Itu hal yang baik. Saat Anda melihat ini, semua orang mencoba menganalisis setiap informasi yang muncul. Seperti ketika Anda bangun hari ini, Anda memikirkan kasus ini seperti apa yang ada di pikiran Anda. Anda tahu ini mungkin jalur yang seharusnya mereka ikuti atau ini tampaknya sesuatu yang bisa membawa kita ke arah Nancy Guthrie. Saya tidak tahu apakah saya punya ide jalur mana yang seharusnya mereka ikuti karena jelas saya tidak punya akses ke bukti mereka. Tapi saya memang berpikir bahwa ini adalah seseorang yang mungkin tidak selalu termotivasi oleh uang.
Mereka mungkin sudah merencanakan ini sejak lama. Jadi saya rasa perlu menelusuri kembali ke 3 atau 6 bulan lalu. Serta memeriksa dengan siapa dia, Annie Guthrie dan Savannah Guthrie berinteraksi. Anda tahu menyelidiki hal itu. Ya, saya rasa mereka perlu menelusuri kembali waktunya karena menurut saya ini sudah direncanakan. Dan kita akan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Jelas sekarang, di hari ke-10 Anda tahu tekanan terhadap penegak hukum. Dan semoga saja pada titik ini masih bisa ada penyelesaian yang bahagia untuk cerita ini. Mantan agen FBI dan confidential informant Tracy Walter, senang Anda di Law and Crime. Terima kasih sudah bersama kami. Terima kasih, Chris. Baiklah, sekali lagi sebelum kita pergi, ini adalah informasi yang sangat penting di layar Anda. Jika Anda tahu lokasi Nancy Guthrie, hubungi Departemen Sheriff PIMA atau FBI di 520 3514 900 atau 1800. Anda juga bisa ke tips.fbi.gov dan tetap anonim. Itu saja untuk kasus dari hukum dan kriminal. Langganan YouTube dan Spotify kami, dan kini episode On The Case tersedia di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa.